Salam sehat dan salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Jika Anda menganggap bahwa rematik itu tidak menyiksa Anda, alangkah baiknya jika Anda tidak melanjutkan menonton video ini. Karena saya yakin Anda tidak akan tertarik pada video ini, karena video ini tidak akan memberikan manfaat bagi Anda. Namun jika Anda adalah orang yang punya penyakit rematik atau sering nyeri sendi, atau bahkan Anda memiliki saudara yang menderita rematik dan ingin lebih cepat diringankan hingga sembuh, maka wajib bagi Anda untuk menonton video saya ini. Karena dalam video ini saya akan membagikan resep ampuh yang mampu meredakan penyakit rematik secara bertahap selama beberapa hari saja. Penyakit yang satu ini memang cukup merepotkan karena akan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Biasanya penyakit ini akan menyerang orang-orang yang memiliki usia lanjut, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit ini juga akan menyerang orang yang berusia muda. Karena buktinya cukup banyak klien saya yang mengeluhkan sering mengalami sakit di area persendiannya. Kenyataan ini memang cukup mengejutkan sebenarnya. Karena penyakit ini akan cukup mengganggu produktivitas diri kita dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa mengatasinya dengan memanfaatkan 3 jenis tumbuhan yang sering Anda temukan di kehidupan sehari-hari sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi bahkan membuat peluang agar rematik Anda sembuh dalam beberapa hari. Yang pertama ada daun encok. Daun encok ini adalah salah satu tumbuhan liar yang sering kita jumpai di kebun-kebun atau di pekarangan. Di Jawa daun ini dinamakan daun encok, namun namanya akan berbeda di tiap daerah. Seperti di Sumatera disebut ceraka, di Madura disebut kareka, Nusa Tenggara disebut barna, dan juga Bali, oporie ada di timur. Nah, tata cara penggunaannya sendiri ada 2 cara. Yang pertama, siapkan segenggam daun encok segar. Dicuci lalu ditumbuk halus. Tambahkan air hangat seperlunya sampai adonan seperti bubur. Gunakan untuk melumas atau menggosok-gosok pada bagian tubuh yang sakit. Silakan lakukan ini 2 kali sehari. Lalu cara yang kedua adalah siapkan daun encok segar sebanyak 15 gram lalu dicuci bersih. Tambahkan kapur sirih sebanyak 1 sendok makan. Kemudian campuran ini lalu ditumbuk sampai lumat. Kemudian dibalurkan ke tempat yang sakit. Namun perlu Anda perhatikan, ibu hamil dilarang untuk menggunakan ramuan daun encok ini. Dan apabila saat dibalurkan pada kulit terasa sangat panas atau mungkin gatal-gatal berlebihan, maka silakan Anda langsung cuci bagian tubuh tersebut dengan menggunakan asam borat. Ingat, ini hanya dipakai untuk pemakaian luar saja dan jangan terlalu lama membalurnya. Cukup Anda lakukan sekitar setengah hingga 1 jam saja. Jangan berlebihan atau terlalu lama. Karena kalau terlalu lama bisa mengakibatkan kulit melepuh seperti terbakar. Tumbuhan yang kedua adalah dengan menggunakan ramuan daun gandarusa. Kalau di Jawa disebut gandarusa, kalau di Sumatera dinamakan daun besi-besi. Di Nusa Tenggara sendiri sering disebut dengan nama gandarisa, dan di Maluku terkenal dengan nama puli. Daun ini sangat mudah didapatkan di kebun-kebun, bahkan mungkin Anda sering memainkannya waktu kecil ya. Nah, tanaman ini memiliki khasiat yang sangat bagus dalam meringankan sakit sendi atau rematik. Untuk tata cara menggunakan daun gandarusa untuk rematik adalah sebagai berikut. Caranya sama seperti daun encok, yaitu ada 2 cara. Daun gandarusa segar sebanyak 30-60 gram atau yang kering 15-30 gram silakan disiapkan. Kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin, disaring lalu diminum pagi dan juga sore hari. Masing-masing setengah gelas saja. Kemudian daun dan tangkai muda gandarusa secukupnya dibersihkan. Tambahkan sedikit garam lalu dipanaskan. Hangat-hangat dipakai untuk menutup bagian tubuh yang sakit. Namun perlu Anda perhatikan bahwa perempuan hamil dilarang menggunakan tumbuhan obat ini ya. Jadi jika Anda sedang hamil dan jangan memakai ramuan obat ini karena bisa berakibat yang kurang baik untuk Anda maupun janin Anda. Kemudian yang ketiga adalah dengan daun pandan. Anda tidak salah dengar apa yang saya sebutkan tadi, bahwa daun pandan bisa menjadi obat pereda nyeri sendi atau rematik. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail seperti apa daun pandan itu, karena saya yakin Anda semua pasti sudah tahu seperti apa daun pandan itu.
Yang akan saya jelaskan nanti adalah bagaimana cara mengolahnya hingga bisa jadi ramuan untuk meredakan sakit rematik. Di sini ada dua cara, sama seperti tumbuhan yang lainnya, yaitu dengan cara yang pertama daun pandan segar sebanyak 3 lembar dicuci bersih lalu diiris tipis-tipis. Seduh dengan setengah cangkir minyak kelapa yang telah dipanaskan sambil diaduk merata. Setelah dingin, siap digunakan untuk menggosok bagian tubuh yang sakit. Kemudian siapkan daun pandan segar sebanyak 5 lembar dan daun serai sebanyak 20 lembar. Dicuci lalu ditumbuk sampai halus. Tambahkan minyak kayu putih dan minyak ganda puro, masing-masing 1 sendok makan ya. Aduk sambil diremas sampai merata. Ramuan ini digunakan untuk menggosok dan juga mengurut bagian tubuh yang sakit. Nah, kurang lebih itulah 3 jenis tanaman yang bisa Anda gunakan untuk mengobati rematik. Silakan Anda manfaatkan ramuan ini supaya Anda bisa terbebas dari penyakit rematik dalam beberapa hari. Untuk ramuan ini biasanya para leluhur Jawa juga mencampurkan ramuan-ramuan khusus dengan menggunakan asma-asma penyembuhan supaya energi alam juga bisa masuk ke dalam ramuan tersebut. Jadi tidak hanya khasiat dari tumbuhan itu saja, namun juga khasiat dari energi alam serta asma pun bisa Anda dapatkan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar Anda bisa mendapatkan asma ini? Itu sangatlah mudah kok, Anda bisa mendapatkannya melalui WhatsApp saya di nomor 0821 3723 3070. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan salam sehat dan salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenoko.